Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tertulis dalam kitab Yesaya 9 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, betapa eloknya, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sekelompok anak kecil dari kota kami sedang mengadakan kebaktian, dan kami pun mulai menaikkan pujian. Ariel, seorang anak yang berusia 7 tahun, bersandar pada tubuh saya kemudian berkata dengan lembut, "Aku menyukai lagu pujian ini. Pujian ini membuatku menangis."
musik dan juga syair mengenai Yesus, Sang Juru Selamatnya, menyentuh hatinya. Bukankah dia elok? Dia elok, bukankah dia Raja Damai, Putra Allah? Ya, Tuhan Yesus elok. Kita memang tidak menemukan pernyataan spesifik dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa dia elok. Namun, Alkitab menyatakan bahwa karakter pribadinya kuat, tetapi lembut, kudus tetapi penuh pengampunan, mulia tetapi rendah hati. Semuanya menjadi satu. Ringkasnya, dia elok. Dalam nubuatnya, Yesaya menggambarkan Yesus dan kedatangannya dalam kata-kata berikut ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesus adalah penasihat ajaib yang memberikan penghiburan dan hikmat, Allah perkasa yang memegang kekuasaan dan pemerintahan, Bapa kekal yang menyediakan semua kebutuhan kita dan melindungi kita, dan Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Bukankah Yesus sungguh-sungguh elok? Sembahlah Dia. Seorang anak telah lahir bagi kita. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Nubuatan Yesaya ini terjadi sekitar 740 sebelum Masehi. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi tahun matinya Raja Uzia. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi besar yang banyak menubuatkan tentang kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Kitab suci mencatat Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita semua. Seorang putra telah diberikan bagi kita, yaitu Dia, Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat orang berdosa yang percaya kepadanya. Secara tersurat dan tersirat, Alkitab mengungkapkan nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwasannya sang putra yang lahir itu adalah lambang pemerintahan, bahwa pemerintahan berada di atas bahunya. Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa namanya disebutkan Orang sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itu artinya anak yang dinubuatkan Yesaya itu bukan bayi biasa melainkan bayi yang ajaib. Dari pembacaan nas hari ini ada beberapa hal yang kita pelajari tentang anak yang telah lahir bagi kita itu, yakni: pertama, bayi itu ajaib. Istilah ajaib dipakai pertama kali dalam Hakim-Hakim 13 ayat 18. Ketika Manoah, ayah Simson menanyakan nama malaikat Allah, yaitu oknum kedua dari Allah Tritunggal yang menyatakan diri kepadanya, maka malaikat Allah menjawab, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Dia adalah keajaiban yang lebih besar daripada segala keajaiban dunia, dan segala yang diperbuat oleh Kristus ajaib adanya." Kedua, Dia adalah penasehat yang agung, yang memberikan segala nasihat dan bijaksana tak tertandingi. Karena Dia adalah Allah, sumber bijaksana, para filsuf berusaha mencari bijaksana. Namun bijaksana yang sesungguhnya hanya ada dalam diri Allah sendiri. Hanya di dalam Kristus kita bisa memperoleh bijaksana.
Sekarang bijaksana itu datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi. Ketiga, Allah yang berkuasa. Mungkinkah seorang bayi disebut Allah dan berkuasa seperti Allah? Meskipun manusia tidak dapat mengerti, tetapi inilah kebenaran. Allah menyatakan diri melalui cara yang sama sekali berbeda dari pemikiran manusia. Manusia menginginkan juru selamat yang memiliki kuasa militer, kuasa politik yang besar. Tetapi juru selamat itu datang melalui bayi yang lemah lembut. Pepatah Tionghoa mengatakan, orang yang sungguh-sungguh pandai, selalu nampak bodoh. Orang yang mempunyai pengetahuan mendalam, tidak akan sembarangan mengutarakan pengetahuannya. Orang yang selalu menunjukkan dirinya pandai, sebenarnya orang bodoh. Ketika Allah menyatakan diri dan sifatnya dengan cara yang berbeda dari semua agama lain, Ia telah menyatakan bahwa kuasa terbesar dibatasi dalam diri seorang manusia. Firman telah menjadi manusia. Yang Maha Kuasa telah menyatakan diri di dalam diri seorang bayi yang seolah-olah tidak mempunyai kuasa apapun. Keempat, Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan. Siapakah yang boleh menjadi Bapa yang kekal? Kalau kita mengatakan Abraham adalah bapa kita, ia adalah bapa iman. Adam adalah bapa jasmaniah kita yang pertama. Pepatah Tionghoa lainnya mengajarkan, kalau kita minum, ingat akan sumbernya. Kalau kita mengalami sukses, jangan lupakan jasa-jasa orang yang memberikan sumbangsih kepada kita. Kalau kita mengingat sumber jasmani kita yaitu Adam, dapatkah Adam kita sebut sebagai bapa kekal? Tidak. Adam hanyalah bapa pertama dari umat manusia, namun bukan bapa kekal. Kristuslah yang disebut bapa yang kekal, berarti dia mempunyai kekekalan dan bersifat ilahi. Karena dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa yang kekal, sumber kekekalan yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia. Kelima, Putra Raja Damai. Kalau seumur hidup kita tidak mengalami peperangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Peperangan itu sangat menakutkan, yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi janda, membuat banyak orang frustasi. Bahkan gila, Perang Dunia I mengakibatkan kematian sekitar 7 juta manusia, termasuk para pemuda atau pemudi. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian sekitar 38 juta manusia. Akibat peperangan banyak orang merasa hidupnya tidak berarti lagi. Karena itu, kelahiran anak dalam diri Yesus Kristus akan mampu memberikan kedamaian yang kekal di dunia ini. Apa artinya bahwa Yesus adalah Raja Damai? Di dalam nubuat Yesaya tentang Sang Mesias, ia menulis, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa." Bapa yang kekal, Raja Damai, di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan peperangan. Ialah sulit membayangkan bagaimana Yesus dapat berupa Allah Maha Kuasa yang bertindak di sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi perwujudan dari kedamaian. Akan tetapi keamaan jasmani dan keharmonisan politik bukanlah damai yang sedang dibahas olehnya. Istilah Ibrani bagi damai, shalom, sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan orang individu, kalangan, ataupun bangsa-bangsa. Kata Yunani eirin berarti
Kesatuan dan kesepakatan. Paulus menggunakan kata eirin dalam menjelaskan objektif dari gereja Perjanjian Baru. Akan tetapi, makna damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Di dalam keberadaan kita yang berdosa, kita dahulunya merupakan musuh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, oleh karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan ke dalam hubungan damai dengan Allah. Inilah kedamaian yang mendalam dan awet di antara hati kita dengan Sang Pencipta kita, yang tidak mungkin dirampas, dan penggenapan sejati terhadap karya Kristus sebagai Sang Raja Damai. Perdamaian Kristus menyediakan lebih dari sekedar kedamaian di akhirat. Kita juga beroleh kesempatan untuk berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong yang berjanji memimpin kita. Selebihnya, Roh Kudus akan mewujudkan diri di dalam kita melalui cara hidup yang tidak mungkin dapat kita hidupi secara pribadi, di mana kehidupan kita juga berlimpah dalam kasih, sukacita, dan damai. Kasih, sukacita, dan damai itu semuanya akibat dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan seorang percaya. Semuanya adalah cerminan dari kehadiran-Nya di dalam hati kita. Meskipun akibatnya adalah adanya kasih, sukacita, dan damai dengan Allah, semuanya akan meluap keluar di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita sangat membutuhkannya, terutama karena Allah memanggil kita untuk hidup dengan satu tujuan bersama dengan orang percaya lainnya, dalam kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan dalam tujuan dan kelembutan adalah permintaan yang mustahil tanpa karya Roh Kudus di dalam kita, serta perdamaian dengan Allah yang dibuahkan oleh pengorbanan Anak-Nya. Adalah ironis bahwa definisi kedamaian yang paling sederhana, yakni tampak tenang seseorang, adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan dan dipertahankan. Kita tidak dapat melakukan apapun guna mendatangkan dan mempertahankan kedamaian rohani kita dengan Allah. Dan sekalipun hidup dalam persatuan dengan orang percaya lainnya memang susah, hidup dalam kedamaian secara pribadi sendiri pun kadang terasa mustahil. Penting untuk diingat bahwa damai tidak sama artinya dengan mudah. Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang mudah, Ia hanya berjanji akan membantu. Sebaliknya, Ia menghimbau bahwa kita harus menyangka adanya kesengsaraan dan percobaan. Ia juga berjanji bahwa, jika kita berseru padanya, Ia akan mencurahkan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, tanpa memperhatikan kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita dapat meminta diberi damai yang datang melalui kasih Allah yang berkuasa, yang tidak tergantung pada kekuatan pribadi atau situasi yang sedang kita hadapi. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Malam ini kita merayakan malam Natal di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam malam Natal ini akan membahas tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Ada dua hal yang penting kita lihat dalam tema ini, yakni: pertama, kata terang. Kitab suci memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Inilah yang dianugerahkan Tuhan, atasnya terang telah bersinar.
Terang adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa, dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman kekal. Kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita di dalam diri Yesus. Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Kedua, kegelapan. Kitab suci memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian dan kematian. Kata kegelapan merupakan gambaran kehidupan yang secara manusia sudah mustahil untuk dipulihkan. Lebih dari 700 tahun ketika Nabi Yesaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, ia melihat keadaan dunia yang penuh kegelapan atau kelam. Lalu ia melihat satu terang yang menyinari dunia dan mengusir kegelapan itu. Terang yang menyinari bangsa-bangsa di seluruh muka bumi itu merujuk kepada Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi terang bagi setiap orang. Nubuatan ini masih tetap relevan dengan kondisi manusia saat ini. Mengapa? Karena sampai saat ini masih banyak manusia yang berada dalam kegelapan. Kejahatan belum berhenti, kebencian masih merajalela, kenajisan masih merusak hidup manusia. Bahkan dosa-dosa yang dahulu tidak terpikirkan dan terbayangkan sekarang justru dilakukan oleh banyak orang. Bukanlah setiap hari kita bisa melihat melalui berita-berita di televisi tentang perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual, jiwa-jiwa yang rapuh sehingga tidak berdaya melawan jerat iblis melalui narkoba, hiburan semu dunia malam, serta berbagai kisah yang menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui arti dan tujuan hidupnya. Masih begitu banyak manusia yang hidup dalam kekelaman yang semakin mencekam. Manusia semakin tidak bahagia dan tanpa daya. Lalu apa hubungannya dengan Natal yang akan kita rayakan? Hubungannya sangat jelas. Natal adalah momentum dari Tuhan untuk menghadirkan terang dalam hidup manusia. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi peristiwa sukacita terbesar dalam sejarah umat manusia. Manusia disadarkan bahwa ia berada dalam kegelapan. Iblis yang menipu manusia ditelanjangi pekerjaannya sehingga manusia menyadari dosa-dosanya. Sukacita itu tidak terbatas pada kesadaran baru yang membawa pencerahan rohani, tetapi juga pada karya Yesus Kristus yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan terang sorgawi itu, yaitu, perbudakan dan penindasan dosa telah dipatahkan kuasanya, digantikan dengan damai sejahtera yang sejati sehingga manusia mengalami pemulihan dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Orang-orang yang hidup dalam terang Yesus Kristus diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Sudahkah kita mengalaminya? Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari khotbah malam Natal ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan malam Natal ini, yakni: pertama, janji untuk mengalami terang diberikan kepada kita semua. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, orang dapat hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa bernafas, namun tidak dapat hidup 4 detik tanpa sebuah pengharapan. Tanpa sebuah harapan orang akan menjadi frustasi, kehilangan arah dan akal,
dan melakukan apa yang dianggap benar menurut pandangannya masing-masing. Zaman kegelapan Israel. Di tengah-tengah kesuraman harapan dan kegelapan hidup digambarkan seolah-olah sudah mati atau gelap. Firman Tuhan datang memberikan pencerahan, mereka melihat terang, lahir maupun batin. Terang tersebut datangnya dari kehadiran Mesias di tengah-tengah umatnya. Terang tersebut mengusir kegelapan dari kehidupan setiap manusia, serta memberikan semangat baru, membangkitkan harapan, memberikan sukacita yang melimpah, pesta panen, jarahan perang, kelepasan dan kebebasan dari perbudakan dosa. Kuk dipatahkan, di mana ada Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, persekutuan, maka akan terjadi sukacita dan kelepasan serta kemerdekaan serta kemenangan secara total. Kedua, tugas untuk membagikan terang ditujukan kepada kita semua. Kehidupan tidak akan menjadi utuh apabila tidak diimbangi dengan kontribusi yang kita buat kepada orang lain. Cara yang tepat untuk menjadi kaya adalah dengan cara memperkaya orang lain. Kekristenan dibangun dengan dua sisi atau dua kaki, yakni pengalaman dan perbuatan, pengajaran dan praktik. Setelah mengalami terang yang memberikan sukacita dan pelepasan, maka tiba waktunya orang percaya membagikan terang itu kepada sekelilingnya. Siapa orang yang di sekeliling kita? Keluarga kita di dalam rumah tangga menjadi sumber inspirasi. Bunda Teresa ditanya, bagaimana cara untuk menciptakan dunia? Ia menjawab, pulanglah dari kasihilah serta berdamailah dengan keluargamu. Persekutuan kita terdiri dari perbedaan watak, kepribadian. Persekutuan bersifat beragam dan bukannya seragam. Bila kepentingan masing-masing diperlakukan sebagai yang paling utama dan mengemuka, semua akan saling mengalahkan dan tak mau mengalah. Persekutuan merupakan laboratorium untuk mempraktikkan kasih Allah. Jemaat merupakan gereja Tuhan di mana kita melayani, memberi dan mengasihi. Masyarakat di mana kita tinggal di tengah-tengah orang lain saling membutuhkan. Karena itu, sambutlah sang terang itu agar segala kegelapan dalam hidup kita hilang dan hidup kita berjalan dalam terang Yesus Kristus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan,
oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.